bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 dalam pelajaran fisika peminatan. Kita akan masuk ke GGL induksi atau induksi elektromagnetik part 4. Masih soal-soal ya, karena ini seperti lagi saya bilang, ini adalah bagian yang paling banyak siswa yang nggak bisa. Dan soal yang ke-7 ini masih soal tentang kawat U yang Anda sudah hafal GGL-nya ya, yaitu LBV ya. LBV kalau besarnya, min LBV boleh, min itu hanya dibaca fluksi induksi terhadap fluksi magnetik. Oke. Ini adalah SIMA UI 2018. Jadi SIMA UI 2019 sudah ya. Sekarang SIMA UI 2018. Nah, kalau ini sebetulnya kuantitatif aja ya. Kuantitatif aja. Kalau sebelumnya kan ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif, ada yang digabung. Ya. Soalnya diambil dari fisika penuntun ini, teori 1221 jilid kelas 12 ya, belum terbit, yang baru terbit kelas 10. Kelas 11 mungkin sebentar lagi akan terbit. Oke. Kita mulai ya. Soalnya seperti ini, SIMA UI 2018 ya. Supaya Anda menguasai ya. Jadi hanya kawat U saja bisa dibuat macam-macam. Tadi saya sudah bilang kita akan belajar gaya Lorentz. Berapa gaya Lorentz? Waktu di part 3, tapi kita akan jelaskan sekarang secara kuantitatif. Kalau mau kualitatifnya juga sudah ya, di soal UI juga itu ya. Yang arus induksi timbul, baru arus induksi ada di B utama, timbul gaya Lorentz. Ya, boleh kalau sekedar mengetahui arahnya kan. Oke, sebuah sistem terdiri dari sebuah batang konduktor AB, ini batang konduktor AB, bermasa M. Ya, yang dapat meluncur tanpa gesekan di atas rel. Nah, gitu. Tanpa gesekan di atas rel. Ini relnya ini, ya, ini relnya. Dan dipisahkan dengan jarak L. Jadi rel itu dipisahkan dengan jarak L. L itu maksudnya panjang AB ya. L itu maksudnya panjang AB. L besar ya. Ujung-ujung kiri rel, ujung-ujung kiri itu yang ini. Ya, dihubungkan dengan sebuah hambatan R. Jadi ini hambatan R. Makanya saya bilang arusnya itu begini. Bukan begini ya, di sini. Rangkaian tertutup. Lob berada di dalam medan magnet seragam dengan arah tegak lurus bidang. Jadi ini cross ini tegak lurus ya. Ini kan loopnya itu kan di bidang kertas. Cross ini artinya begini kan. Nah, kita begini. Cross ini masuk. Sehingga yang kelihatan cuma ekornya. Masuk bidang gambar ya. Mula T sama dengan 0. Jadi ini anggaplah ini mula-mula seperti ini posisinya. Ini T sama dengan 0. Posisi awal. Ya. Batang AB ditarik ke kanan dengan gaya konstan F0. Ya. Batang AB ditarik dengan gaya konstan F0. Anda sudah tahu gaya konstan ini akan menyebabkan percepatan sehingga mula-mula 0 akan bergerak, dipercepat, ya kan? Ya, dipercepat, makin lama makin cepat. Ya, makin lama makin cepat. Kalau tidak ada yang menghalangi F0, dia makin lama makin cepat, ya kan? Ya, jadi karena F0, maka AB, batang AB, makin lama akan makin cepat. Ya, makin lama makin cepat, gitu. Jadi kalau tadinya kecepatannya 0 di sini, makin lama makin cepat. Tapi dia ternyata begitu dia bergerak akan ada gaya Lorentz ke sana, ya. Akan ada gaya Lorentz yang menentang dia. Ya. Akan ada gaya Lorentz yang menentang dia di sini. Nah, ini gaya Lorentz atau gaya magnetik. Ya. Akan menentang dia. Sehingga apa yang terjadi? Gaya magnetik itu bergantung, dia juga membesar ya, karena arus induksi kan, tergantung arus induksi, dia juga membesar. Jadi begitu F magnetik membesar, F0 dengan F magnetik menghasilkan sigma yang makin lama makin kecil, ya toh? Jadi akan ada sigma F, gaya, resultan gaya, F0 dikurangi F magnetik. Makin lama makin kecil. Artinya apa? Kawat ini bergerak dengan kecepatan yang percepatannya makin kecil, tapi tetap dipercepat. Sampai suatu waktu
Kita nggak tahu di mana ya. Taruhlah di sini. Ini taruhlah sampai suatu waktu F0 ini, gaya F0 ini sama dengan gaya magnetik. Ya. Sama besarnya. Nah, kalau sama besarnya kan A-nya 0. Ya, percepatannya 0, maka kecepatannya akan konstan. Nah, kecepatan konstan paling besar inilah yang kita sebut kecepatan akhir. Ya, kelajuan akhir batang. Ya, jadi ini kelajuan paling cepat tapi sudah konstan dia. Karena gaya magnetik sudah seimbang dengan gaya yang kita tarik. Gitu. Ya. Ini gaya magnetik. Nah, kemudian gaya magnetik rumusnya apa? Anda sudah tahu kan ILB ya? ILB, gaya Lorentz kan? Tentu arusnya ini arus induksi, pasti. B-nya B ini, B utama. Tapi arusnya arus induksi. Tapi kan kita nggak ngurus nih. Tidak mengurus arahnya kemana. Ya, nanti kita akan urus terakhir. Tapi kalau buat soal ini kita nggak perlu. Makanya saya taruh terakhir setelah jawaban kita dapat. Kenapa gaya magnetiknya ke kiri? Itu nanti. Oke, tinggal kita masukkan. Gitu. Sudah dapat ya. F magnetiknya udah dapat. Kemudian B-nya tahu. Ya udah tahu memang ya. Jawabannya kan dalam B tuh, ada B kan? Ya. L juga ada diketahui. Tapi arus induksi enggak kan? Arus induksi enggak tahu. Nah, Anda sudah tahu arus induksi adalah GGL induksi dibagi hambatan. Ya, GGL ujung-ujung ini kan? Arus induksi kan begini atau begini nggak tahu. Yang penting GGL arus ini akan GGL induksi dibagi hambatan. GGL induksi itu apa? LBV Anda sudah belajar ya. Udah nggak usah pakai tanda ya, nggak usah pakai tanda. Kalau pakai tanda ini kan min. Nah, ya kan? Makanya berlawanan arah dengan gaya F0. F0 ke kanan plus F magnetik ke kiri min. Kan gitu. Oke. Min LBV per R. Oke. Min LBV per R. Arus induksi udah ketemu ya. Berarti tinggal dimasukkan ke sini ya. Jadi F magnetik diganti F0 ya. Karena harus sama kan? Ya. Supaya seimbang, F magnetik harus sama dengan F0. Jadi F magnetik ini saya ganti F0. I induksi saya masukkan ini. Ya, udah tanda minnya udah dihilangkan aja lah ya. Itu hanya menyatakan arah. L, B, V per R. Ya, kali LB ya. Kali LB. Kali LB. Oke. Dari sini kita dapat berapa? Ya, dari sini kita dapat F0 kali R aja ya, dikalikan aja silangnya R sama dengan ini L-nya L besar toh, L kali L kuadrat, B kali B kuadrat, V kan begitu ya. Maka dari sini kita dapat V sama dengan ya kiri bagi kanan F0R per L kuadrat B kuadrat. Nah, inilah kecepatan akhirnya itu. Ya. F0 per kali R, F0 kali R itu C sama D, E. Tapi bawahnya L kuadrat per B kuadrat. Jadi ini jawabannya C. Jawabannya C. Oke, seperti itu. Ya. Jadi kita memang jawabnya kuantitatif. Nggak perlu arah-arah, karena kita udah tahu kecepatan akhir akan tercapai kalau gaya magnetik sama dengan F0, karena sudah tidak dipercepat dia. Itulah kecepatan terakhir yang paling besar. Ya. Nah, jadi kita samakan F magnetik sama F0. F magnetik apa? I induksi kali LB. I induksi apa? E induksi per R. E induksi apa? LBV per R. Tinggal dimasukkan ketemu. Ya. Nah, tapi kalau Anda mau tahu benar nggak gaya magnetiknya ke kiri? Ya, itu kualitatif. Kita akan jelaskan, oke? Pertama timbul arus induksi dulu ya. Ya, arus induksi. Anda lihat, arus induksi ini kan bertambah. Luasnya bertambah kan? Berarti fluksi, kalau saya pakai tinta biru aja, berarti fluksi utama bertambah kan?
Gitu aja ya, singkat ya. Berarti fluksi induksi akan mengurangi kan? Berarti fluksi induksi melawan. Jadi kalau fluksi utama arahnya cross, maka fluksi induksi akan titik. Kan begitu ya. Fluksi induksi akan titik. Ini fluksi induksi. Nah. Kalau fluksi induksi titik, apa artinya? Arus induksinya bisa tahu pakai putaran tangan kanan, ya toh? Ini titik ini artinya menuju kita kan? Nah ini jempol saya ini. Ini fluksi induksi. Putarannya kemana? Ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi dia akan berlawanan arah jarum jam begini kan? Arus induksi itu. Nah, jadi arus induksi di sini adalah dari B ke A. Arus induksi, kawat ini mengalir arus sekarang. Tadinya nggak ada arus ya. Tadinya nggak ada arus, tidak ada gaya magnetik. Jadi mula-mula tidak ada gaya magnetik karena tidak ada arus induksi. Tapi begitu dia digeser, arus induksi muncul. Arus induksi ke atas. Kemudian medan magnetnya cross. Ya, Anda sudah tahu muncul gaya Lorentz kan? Ya. Arus induksinya ini pakai tangan 4 ini kan? Ya. Ini adalah B. Ini adalah arus. Telapak tangan mendorong adalah gaya magnet. Oke, sekarang B-nya cross ini ya. B-nya masuk kan? Masuk tuh. Masuk. Terus arus induksinya mana? Persis ke atas. Nih, persis ini. Nih, persis. Ya. Persis kan ini. Nih. Ya kan? Nih, arus induksinya ke atas nih, arus induksinya. Persis nih jempol saya. Maka telapak tangan saya mendorong ke kiri. Itulah gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz-nya ke kiri. Tepat ya. Gaya Lorentz-nya ke kiri. Nah, ya kan? Gaya magnetiknya ke kiri. Tepat. Itu kualitatif. Tapi di soal ini kita tidak urusan dengan kualitatif. Hanya urusan dengan kuantitatif. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diambil dari buku pelajaran fisika Martin kelas 11 yang ini kelas 12 yang ini. Contoh 43 kalau Anda buka nanti di halaman 164. Ya. Jadi kawat U itu GGL induksi timbul karena perubahan luas. Ini juga sama. Ini juga GGL induksi timbul karena perubahan luas, ya, perubahan luas. Cuma sekarang kalau tadi kawat relnya itu berbentuk huruf U, sekarang relnya berbentuk lingkaran. Beda ya, relnya berbentuk lingkaran. Batangnya tetap. Kalau tadi batang hanya digeser horizontal, sekarang batangnya berotasi, ya. Berotasi. Jadi batangnya itu berotasi sekarang, ya. Berotasi, tuh, berotasi ya. Di sekitar rel itu, ujung D-nya, ujung C tetap di pusat. Jadi kasusnya beda ya. Jadi kalau Anda hanya hafal rumus, Anda nggak bisa buat soal ini. Nggak ada rumus LBV. Kalau kawat U Anda bisa LBV, karena itu Anda harus selalu ke rumus umum. GGL induksi adalah min N defluksi per dt. Kalau dia berupa fungsi waktu. Kalau nggak berupa fungsi waktu, GGL rata-rata sama dengan min N delta fluksi per delta T. Itu hukum Faraday, kuantitatif. Oke, kita buat soal ini. Di sini saya salin lagi. Jadi saya baca dulu soalnya. Batang penghantar pada gambar memiliki panjang 80 cm. Jadi ini di gambar ini ada nih. Jadi ini panjang ini 80 cm ya. Nih, CD. CD adalah L 80 cm. Satuan kita selalu meter. 0,8 meter. Oke. 0,8 meter. Kemudian dirotasi ya. Taruhlah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Ya. Jadi di sini kita hanya soal kuantitatif ya, tidak soal kualitatif. Ya. Kita tidak ngurus arus induksinya apakah dari C ke D atau dari D ke C. Anggaplah diputar putarannya sembarang aja. Kita ambil searah jarum jam dengan frekuensi 5 putaran per sekon. Ya, banyaknya putaran per sekon tuh satuan internasional hertz. Ya, hertz. Nah, ditanyakan beda potensial pada ujung-ujung batang. Jadi berapa GGL pada CD ini? Ya. Nah, tentu GGL rumus umumnya menurut Faraday adalah min N delta fluksi per delta T. Ya, di sini batangnya anggap aja 1 lilitan. Jadi ini hilang. Kemudian fluksi itu harusnya BA cos theta. Tapi cos theta-nya ini 1. Anda sudah tahu kenapa 1?
karena B dan A membentuk sudut 0 derajat. Anda perhatikan, B-nya begini kan, masuk. Sementara A-nya kan tegak lurus dengan kertas, masuk juga. Ya. Jadi yang tegak lurus dengan bidang ini kan arah normalnya juga masuk. Karena itu theta 0 derajat. Ya, sehingga cos 0 derajat 1. Jadi bisa hilang. Jadi ini sisa min delta BA per delta T. Itu yang pertama. Kemudian B-nya konstan ya, 0,3 Tesla. B-nya konstan itu. 0,3 Tesla. Jadi dia bisa keluar dari delta. Ya ini sebetulnya gini kan, dia bisa keluar. Jadi sama dengan min B delta A per delta T. Nah, sekarang kita ngurus ini. Berapa perubahan luasnya? Nah, kita andaikan saja ini C di aksen ya. Andaikan posisinya sampai sini aja. Tidak usah satu lingkaran sampai sini. Maka terjadi perubahan luas sebesar ini. Ya, inilah perubahan luasnya. Ya kan? Gitu. Ya, untuk delta T. Bagaimana kalau saya ambil satu kali putaran? Ya. Ini kan delta T tertentu ya. Kalau satu putaran apa yang terjadi? Kalau saya ambil satu putaran, maka waktunya adalah periode. Nah, ya kan? Waktu untuk mengelilingi satu putaran disebut periode. Ya kan? Luasnya ya sama dengan luas lingkaran. Ya, yaitu PR kuadrat. Kan begitu. PR kuadrat. R-nya itu kan ini. Ya. L ini ya. Jadi R ini sama dengan L. Ya, jadi PL kuadrat. Nah, ya, tinggal dimasukkan sekarang ke sini. Jadi GGL sama dengan min B delta A-nya PL kuadrat per delta T-nya periode. Nah, periode nggak tahu, yang tahu frekuensi. Tapi kan frekuensi itu seper periode. Ya. Jadi ini bisa kita tulis min P B L kuadrat F. Nah, dapat rumusnya. Tapi kan kita nggak perlu ngafalin. Masa setiap kasus kita hafalkan rumusnya. Min P B L kuadrat F. Tinggal dimasukkan kan untuk dapat jawaban. Ini soal esai ya. Anda tinggal masukkan ya. Saya tidak akan menghitung, Anda tinggal masukkan min P kali B-nya berapa? 0,3. L-nya 0,8. 0,8 kuadrat kali frekuensi 5. Nah, dapatlah ini volt satuannya. Ya, min ini boleh Anda hilangkan. Min itu kan hanya menunjukkan arah fluksi induksi terhadap fluksi utama. Kalau dia searah plus, kalau berlawanan min, ya. Ini kalau Anda hitung, Anda akan dapat kira-kira 3 volt ya. Kira-kira 3 volt. Ya, Pi itu 3,14. Kira-kira akan Anda dapat 3 volt. Kira-kira ya. Silakan Anda hitung sendiri. Ya, ini kuantitatif soalnya ya. Dan ini juga sudah pernah muncul di SBMPTN. Saya lupa SBMPTN tahun berapa. Tapi ada juga soal multiple choice juga. Anda ditanya. Atau bisa aja juga esai. Ini kan batangnya begini. Bagaimana kalau batangnya begini? Nah, batangnya itu begini. Nah, ya, ini pusatnya. Nah, ini taruhlah ini C, tapi bukan di sini dia. Ini D, ini E. Berapa VDE? Kalau tadi kan berapa VDC? Ya, GGLDC. Sekarang berapa GGLDE? Nah, bagaimana? Anda tentu akan putar kan? Putar, anggap aja putar sampai sini. Nah, begini. Nah, ini D aksen, D1, ini E1. Ya, ini terjadi perubahan luas di sana, ini terjadi perubahan luas di sana. Tapi perhatikan, luas ini dengan luas ini itu berbeda arah. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Di sini plus 5, di sini min 5. Sehingga GGL induksinya akan 0. Ya, jadi GGL induksi DE ini sama dengan 0. Nggak usah dihitung. Sama dengan 0 karena luas ini dengan luas ini itu berlawanan. Ya, posisinya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau ada soal nanti Anda ditanya begini terus Anda kalikan 2. Karena nggak ngerti konsep,
Anda kalikan 2, Anda hitung begini, oh kalau 1 dikalikan 2 berarti. Enggak. Ini akan berlawanan arah. Seandainya ini 0, ini tuh misalnya plus 5 volt, ini akan min 5 volt. Sehingga min 5 dengan 5, 0. Jadi tegangan di antara E dan D ini 0. Ya. Jadi plus 5, sama-sama plus 5. Maksud dihitung dari sini min ya. Ini sama-sama plus 5 maksud saya. Sama-sama plus 5. Sehingga selisih antara ini dan ini 0. Ya. Ya, sekarang kita lanjut ke perhitungan GGL induksi karena perubahan sudut ya. Sudut antara medan magnet kemarin sudah kita pelajari dan arah normal bidang ya, arah normal bidang. Kalau posisi seperti ini kan sudutnya 0 derajat ya. Karena arah normalnya ke sana. Ya, arah normalnya ke sana. B-nya juga ke sana. Jadi sudutnya 0 derajat. Ya. Sedangkan fluksi itu kita tahu fluksi itu adalah B kali A cos theta. Jadi kalau posisi seperti ini tetanya 0 derajat. Berarti fluksinya maksimum B kali A. Jadi fluksi yang menembus kumparan ini mencapai maksimum. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian sudut ini kan berubah-ubah seperti kita bilang. Ini posisinya dia lagi begini tadi ya. Kemarin sudah kita bilang. Ya, jadi arah normal bidang ke sana, B juga ke sana 0 derajat. Tapi kan ini bisa, ini nanti diputar begini kan. Nah, ini kan diputar. Nih, misalnya diputar. Nanti kedudukannya seperti ini. Kalau seperti ini lain lagi kan. Arah normalnya ini. Sementara B-nya yang ini. B-nya yang ini. Ya, jadi ada sudut kan. Sudut theta. B-nya tetap horizontal, arah normalnya miring. Jadi ada sudut theta membesar. Kalau nanti dia posisinya begini, ya posisinya begini, arah normal ke sana. B-nya ke sana. Jadi sudutnya 90 tetanya. Kalau 90 0, jadi fluksinya 0 kalau begini. Dan seterusnya dia akan muter begini. Ya, gitu. Jadi perputaran kumparan pada induksi magnet yang arahnya tetap itu akan merubah fluksi. Ya, walaupun B-nya tetap, ya B-nya tetap, luas penampang tetap, tapi sudutnya berubah. Ya, sehingga fluksinya sama dengan BA cos theta. Theta itu sudut. Kalau kita belajar di gerak melingkar beraturan, maka sudut ini adalah, anggaplah kecepatan sudut putarannya tetap omega kali T. Maka ini bisa kita tulis B kali A cos omega T. Ya, fluksinya. Nah, akibat perubahan fluksi karena ini yang selalu berubah menurut fungsi cos, ya, maka di ujung-ujung kumparan tadi timbullah GGL induksi, ya. Di ujung-ujung kumparan ini ujung kumparan ini. Yang satu ini taruhlah ini ujung P, satu lagi ujung Q. Maka di ujung-ujung ini akan ada beda potensial. Akibatnya arus mengalir melalui kawat, ya. Nah, GGL induksi oleh Faraday min N defluksi per dt. Berarti kita harus cari defluksi per dt. Defluksi per dt. Ya, kalau ini kita turunkan B dan A tetap. Kemudian ini omega T, omeganya keluar. Kalau ya, omega ini. Turunan dari cos itu min sin. Min sin omega T. Nah, inilah defluksi per dt. B A omega min sin omega T, ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, ya, kalau kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan E induksi sama dengan, ya kan, min N kali ini, ya, kali min BA omega sin omega T. Didapatlah GGL induksi pada ujung-ujung kumparan generator min kali min plus. Jadi N B A omega sin omega T. Inilah GGL induksi pada ujung-ujung generator ya. Kemudian ini sering disebut amplitudo dari GGL ya, amplitudo maksimum. Biasanya disebut E maksimum.
karena itu adalah GGL yang paling besar. Nah, ini E induksi, di mana E maksimum itu sama dengan NBA omega. Omega ini kecepatan sudut ya. Kadang-kadang dinyatakan yang diketahui frekuensinya. Misalnya kalau di kita frekuensi dari arus bolak-balik itu adalah 50 Hz. Jadi F-nya 50. Omega sendiri kecepatan sudut ya. Satuannya radian per sekon ya. Anda sudah tahu kecepatan sudut ini satuannya adalah radian per sekon. Ya, jadi seperti ini. Persamaan GGL induksi pada generator. Ya, ini yang GGL induksi karena perubahan sudut ya. Yang terakhir. Kita lihat soalnya. Ya. Kita lihat soalnya ya. Di halaman 270 nomor 15 Master Book Physics ya. Master Book Physics. Yang ini ya. Di situ ada soal kumparan generator AC memiliki 100 lilitan. Jadi kumparannya tadi, kalau tadi di gambar kita kan lilitannya hanya 1, ini 100. Dengan penapang lintang luasnya 0,05 meter persegi. Ini adalah A. Dengan hambatan 100 ohm. Hambatan pada ujung-ujung kumparan tadi ya. Jadi ini, hambatan di ujung-ujung kumparan ini. Taruhlah dihubungkan dengan kawat yang hambatannya 100 ohm. Ya. Taruh dihubungkan dengan lampu yang hambatannya 100 ohm. Rotor diputar dalam medan magnet. Ya, jadi rotor tuh yang kumparan ini ya. Kumparan ini diputar. Ya. Diputar ya. Seperti tadi. Medan magnetnya B 2 Tesla. Dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi yang diketahui bukan omega kan? Omega 2 PF. Arus maksimum yang diinduksikan. Ya, jadi arus maksimum tentu sama dengan GGL maksimum dibagi hambatan. Hambatan sudah ada. SBMPTN 2014. Jadi tinggal kita hitung ya. Kita masukkan dulu yang diketahui ya. N-nya tadi 100. A-nya 0,05. Ya, semua satuannya sistem internasional, maka nanti GGL-nya volt. Hambatan 100 ohm. Rotor diputar dalam medan magnet 2 Tesla. Frekuensi 50 Hz. Ya, jadi kita tinggal hitung. Ya, rumusnya sudah ada. Jadi rumusnya nanti kita hitung GGL maksimum kan yang ini. NBA omega. Ya. E maksimum NBA omega. Jadi kita perlu ngitung omega ya. Omega itu 2PF. 2Pi kali frekuensi. Jadi 2Pi kali frekuensinya 50. Jadi 100 Pi ya. Radian per sekon. Oke, dengan demikian maka GGL maksimum itu adalah NBA omega. Terus yang ditanya adalah arus maksimum ya. Ya, yang ditanya adalah arus maksimum. Anda lihat, yang ditanya adalah arus maksimum. Arus maksimum. Arus maksimum tentu sama dengan GGL maksimum dibagi hambatan. GGL maksimum adalah NBA omega per R. Nah, kalau ini kita nggak bisa ngitung angka. Kenapa nggak bisa ngitung angka? Karena angka, kalau kita dapat angka 314, jawabannya bisa A, B, atau D. Ya, kalau angkanya 628 bisa C, bisa E. Jadi ya kita hitung sebenarnya jadinya. Masukkan tinggal N 100, B 2 Tesla, A 0,05, omega 100 Pi. Pi itu 3,14 nanti ya. Gampang. Per R 100. Ya, sekarang kita coret-coret ya. Seratus kita coret. Ya. Sehingga sama dengan ini 0,05, ini 100. Berarti 5 ya. 0,05 kali 100, 5 kali 2, 10 Pi. 10 Pi. Pi itu adalah 3,14.
Ya, dikalikan 10 berarti 31,4 ampere ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, jawabannya yang D ya. Oke. Ya, beginilah pertemuan kita pada part 4. Nanti kita akan lanjut dengan part 5 tentang induktor dan transformator. Ya, sebagai penutup dari bab GGL induksi ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, cukup di like dan komen. Terima kasih atas perhatian Anda mengikuti pembelajaran ini. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri di rumah.